Padahal kalau ke dokter muslim maupun non muslim boleh, masuk akal juga ya. Jadi kalau ke dokter boleh, agama apapun boleh. Tapi kalau ke dukun haram, dukun agama apapun. Sedangkan ke spiritual, ke kiai ya, ke kiai atau biasa disebut ya, kita akan menggunakan istilah spiritualis, boleh. Mengapa? Bukan soal orangnya, tapi soal ilmunya. Kalau dokter muslim atau non muslim ilmunya sama, yaitu ilmu kedokteran. Tidak ada hubungannya dengan benar salahnya akidah, murni scientific, keilmuan. Hanya tentu sebagai muslim dan muslimah harus ada semacam ghirah islamiyah, semangat Islam, bahwa selagi ada dokter muslim dan muslimah, ya usahakanlah kalau ke dokter muslim muslimah, selagi bisa kita temukan dengan mudah dokter muslim muslimah, ya kita ke dokter muslim muslimah. Itu tentu lebih safe, lebih selamat, lebih aman, dan tentu lebih ukhuwah, lebih menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak menyisihkan, tidak menyingkirkan dokter non muslim. Tapi ya wajarlah, orang seagama tentu lebih percaya, apalagi nanti kalau kaitannya dengan ibadah, tentu harus dipertimbangkan agama. Tapi pada dasarnya kalau dokter ilmunya sama, muslim atau non muslim, ya ilmunya ilmu kedokteran. Sedangkan dukun dengan kiai beda, orangnya ya jelas beda. Tapi dukun tuh latar belakangnya jelas syirik, latar belakangnya ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu-ilmu yang dilarang. Jadi harus kita pahami bahwa semua dukun itu ilmu hitam, ilmu yang memuja setan, ilmu yang bertawasul menggunakan perantara setan. Dan pada prakteknya memang bukan tauhid, tapi syirik. Sedangkan kiai, spiritualis atau apapun namanya, tabib, pokoknya yang terkait dengan terapi atau ruqyah spiritual, itu tauhid, ilmunya berbasis tauhid, berbasis akidah. Tidak ada Tuhan selain Allah, nyandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda jauh. Jadi kalaupun darurat tidak boleh ke dukun. Sakit ternyata sing dugdeng, apa dugdeng, sing manjur atau sing hebat menyembuhkanlah dukun, apapun agamanya. Kalau dukun, bukan dukun bayi loh ya, bukan dukun bayi, tapi dukun seperti itu ya, itu dilarang. Rasanya memang orang kalau berakidah tauhid itu tidak akan menjadi dukun. Kalau menjadi dukun biasanya sudah goyah atau cetek banget, dangkal banget akidahnya. Itu yang membedakan. Sekali lagi, kalaupun sakit parah darurat tidak boleh ke dukun. Tapi kalau minum obat berasal dari haram pun boleh, karena tidak menyangkut akidah. Jadi misalnya obat opoe gak mandi, ternyata mandine kencingnya sendiri misalnya, tapi atas rekomendasi dokter muslim ya, jangan asal-asalan. Artinya keadaan darurat yang mengancam nyawa itu boleh dilanggar walaupun
haram kecuali dukun. Karena ini sudah rawan, wong loro itu cedek nyawa ya, orang sakit itu dekat nyawa, potensi meninggal itu ada atau lebih besar dibanding yang sehat walaupun tidak selalu. Kok ke dukun berarti akan merusak akidah di akhir hayatnya, berbahaya itu. Jadi sekali lagi soal dukun dengan kiai tidak apple to apple dibanding dengan dokter muslim dan non muslim. Dokter non muslim atau dokter muslim ilmunya sama, berbasis ilmu kedokteran, ilmu yang halal. Sementara dukun berbasis ilmu sihir, sementara kiai berbasis ilmu tauhid. Masalah muncul jika kiai atau spiritualis mencampur antara ilmu tauhid dengan ilmu yang lain. Itu sering dipersoalkan itu. Apa yang saya sebut grey magic ya. Ada yang black magic, ada yang white magic, ada yang grey magic. Ada yang ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu abu-abu. Lah ini ilmu abu-abu ini apa yang saya alami puluhan tahun sebelum KSS ini ya, itu memang cenderung ilmu abu-abu. Katakanlah puasa pakai puasanya agama lain, atau puasa yang tidak ada sunnah rasulnya. Kemudian amaliyahnya juga ada pakai ya kembang dengan pengertian bukan kembang medik ya, tapi kembang apa spiritual, ngundang perewangan istilahnya. Perewangan itu ya jin, bisa muslim bisa non muslim, tapi yang jelas kalaupun muslim juga tetap berbahaya. Ada ayatnya itu, tidak haram sih tapi berbahaya kalau muslim. Soalnya kalau muslim tidak mungkin minta tolong pada itu enggak, tapi ya sama dengan kita minta bantuan pada sama kan boleh toh. Jadi saya sangat berharap KSS ini kita pertahankan sebagai KSS ya. Jangan kecampuran ilmu kejawen dan lain-lain. Walaupun ya, saya tetap bisa mengakui asal tidak bentrok, berhadapan, bertentangan dengan akidah masih bisa dimaklumi. Misalnya apa, orang menarik sukma memang bisa loh, ilmu Nabi kan nggak ada loh, ilmu goreng tempe loh Nabi juga nggak ada. Kalau soal harus serba apa, memang kita harus serba Nabi jika kaitannya dengan agama dalam pengertian ajaran agama. Tapi jika kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu lain yang sudah ada banyak sekali pengembangan kok. Lalu pengembangan bidang ini ya sekali lagi asal tetap Allahus Samad, sandarannya kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Seperti pernah saya sampaikan, benda-benda tertentu itu juga ada yoninya, ada auranya, ada kekuatannya. Atas izin Allah SWT bisa, boleh. Tapi kalau keris 99,9%, bahkan ya katakanlah 100%, mesti ada jinnya, pasti sudah. Jadi semua keris ya berbahaya untuk dimiliki. Termasuk mengapa? Karena keris itu buatan empu. Empu itu agamanya pasti Hindu waktu itu. Yang jelas kekuatan di keris itu jelas ada kekuatan jin. Nah, oleh karena itu ya saya sangat berharap panjenengan memberanikan diri untuk maju membantu saudara-saudaranya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya jangankan panjenengan atau kita yang pemula, dokter spesialis yang sudah ahli dan bayarnya mahal itu loh, itu menangani tidak semuanya sembuh kok. Banyak yang meninggal juga kan. Obat yang mahal-mahal itu juga nyatanya yang minum obat itu juga tidak jamin sembuh kok. Ada yang wafat banyak malah. Jadi kalau melakukan ruqyah atau terapi nggak sembuh itu ya tidak usah minder, atau juga tidak usah dipaido. Apa dipaido? Tidak usah dicela. Oh ngomong tuh nggak dabrus, jangan. Loh, dokter itu banyak yang gagal kok. Obat itu juga banyak yang gagal kok. Padahal jelas mahal. Dokternya jelas spesialis.
Jadi ini jenis usaha spiritual. Kalau mereka usaha rasional, kita usaha spiritual dengan doa-doa itu, dengan zikir-zikir itu. Apalagi dengan tetap tawadhu, tidak boleh sombong. Apalagi panjenengan ini secara umum doa-doanya sudah maksur, baik dari Quran maupun dari hadis, dan bacaannya insya Allah sahih semuanya. Insya Allah sing sahih, sing gak sahih ya ampun. Tapi yang selama ini yang diuji itu sahih sudah. Saya tahu para spiritualis muda yang menghadapi dukun-dukun sana itu hampir semuanya mengalami masalah soal bacaan. Tapi Allah SWT kan maha tahu hati mereka. Dan jujur harus diakui, mereka semuanya orang yang punya kelebihan. Katakan kalau ada yang melakukan settingan atau melakukan settingan ya jenisnya, enggak sebenarnya itu mungkin sebagian aja, tapi bukan semuanya. Jadi enggak mungkin mereka berani mengekspos itu tanpa background ilmu yang memadai, kan berbahaya itu kalau dihadapi oleh tukang-tukang santet. Jadi mereka semuanya punya modal spiritual yang kokoh ya. Walaupun tingkat kekokohannya memang berbeda. Kemudian sebagian tidak pakai settingan karena laris, karena punya acara, bisa terus membuat acara yang bisa diunggah. Sementara sebagiannya ya tidak seberapa ada, sehingga harus ada semacam trik. Tapi sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudara saya yang praktisi spiritual itu, kalau membuat trik atau settingan ya harus diberi tanda ilustratif itu, supaya uang yang penyelenggara dapatkan dari essence itu halal. Tapi kembali ke sini, jadi jangan digebyah ya bahwa nek dokter non muslim boleh berarti dukun boleh. Enggak, beda, backgroundnya beda.